wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya ya. Baiklah, sebelum belajar mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mas Raka sekarang dipilih untuk berdoa. Doa mulai. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Ya, setelah kita berdoa semuanya ya, marilah sekarang saya cek dahulu siapa yang nggak masuk hari ini. Masuk semua ya. Oke, terima kasih sudah masuk semuanya. Semuanya sudah berpakaian rapi. Ada yang bajunya belum dimasukkan itu? Ya, dimasukkan dahulu ya. Jangan sampai bajunya nggak dimasukkan ya. Biar rapi. Kukunya coba dicek, semuanya sudah dipotong semua ya. Jadi rapian itu sudah penting. Nah, kemudian anak-anak hari ini nanti akan kita mulai pembelajaran kita yaitu tentang memahami makna sikap tawadhu. Apakah itu sifat tawadhu akan kita pelajari pada hari ini ya. Ya. Jadi nanti setelah kalian mempelajari bab tawadhu ini, nanti diharapkan kalian bisa satu memahami apa itu makna perilaku tawadhu itu apa. Kemudian yang kedua nanti juga bisa menjelaskan bagaimana pengertian tawadhu di kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir untuk hari ini kita bisa mencontohkan beberapa sikap tawadhu di kehidupan sehari-hari ya, seperti itu untuk tujuan kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kalian coba buka bukunya untuk di bab tawadhu. Sudah ketemu ya? Sudah ketemu semuanya? Nah, kalian baca pengertiannya dahulu. Bagaimanakah pengertian itu tawadhu? Kalian baca terlebih dahulu. Nah, saya berikan kesempatan untuk membaca materinya sekitar 10 menit. Nanti akan aku jelaskan lebih lanjut ya setelah bertanya. Silakan dibaca. A few moments later. Nah, alhamdulillah waktunya sudah cukup ya, 10 menit. Sekarang kira-kira ada pertanyaan dari anak-anak? Apa yang sudah kalian baca tadi, coba kalian yang belum paham bisa ditanyakan. Gimana? Tawadhu itu apa? Tawadhu itu adalah rendah hati. Jadi tawadhu itu adalah sikap rendah hati. Contohnya sudah kalian baca di buku tadi, ada berbagai contoh sikap tawadhu dalam kehidupan sehari-hari. Tawadhu itu rendah hati ya. Kita harus selalu memiliki sikap yang rendah hati di dalam kehidupan sehari-hari. Terutama umat Islam, kita wajib yang namanya memahami dan mengamalkan sikap tawadhu ini. Seperti itu. Baik, sekarang kita akan lebih paham lagi bagaimana itu sikap tawadhu. Sekarang saya bagi menjadi dua kelompok ya. Yang sebelah sini nanti ada kelompok A, yang sebelah sini kelompok B. Paham ya? Oke, sekarang menuju kelompoknya masing-masing. Mas dari ini sampai sana, kemudian sampai sini, nanti kelompoknya beda. Tugasnya terus masing-masing kelompok kalian diskusi, kalian cari tahu di sekitar kita, baik di sekolah, di lingkungan rumah. Coba kalian tuliskan contoh perilaku tawadhu di dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, kalian berikan contohnya masing-masing kelompok 3 contoh. Paham ya? Oke, kalau sudah paham silahkan didiskusikan. Waktunya saya kasih waktu untuk berdiskusi
15 menit dari sekarang. Terima kasih. A few moments later. Ya, terima kasih anak-anak sudah menyelesaikan tugasnya berdiskusi. Dari hasil diskusi tadi dapat kita ambil hasilnya. Dari kelompok A ada 3 contoh perilaku tawaduk, dan dari kelompok B ada juga 3 contoh perilaku tawaduk. Kita ke kelompok A dulu. Di kelompok A menyebutkan contoh perilaku tawaduk yang pertama yaitu tidak malu mengakui kesalahan. Ya, betul sekali anak-anak. Yang dituliskan kelompok A ini bahwa kita sebagai orang Islam yang harus mengamalkan sikap tawaduk ketika kita berbuat salah, maka kita tidak boleh malu untuk mengakuinya. Jangan sampai kita berbuat salah tapi kita tidak berani mengakui kesalahan tersebut. Kalau kita harus menjunjung sikap tawaduk, yang kita berbuat salah maka harus bisa mengakui kesalahannya. Contohnya misalkan si Arif mempunyai kesalahan, misalkan dia lupa tidak mengerjakan PR, maka dia harus mengakui kesalahannya. Mengakui kesalahannya, tidak bisa mengumpulkan PR-nya karena dia tidak mengerjakan. Lebih baik jujur daripada alasan yang masing-masing. Ya. Yang kedua, tetap sabar meski dihina. Waduh, ya ini biasanya sering terjadi di sekolah. Anak-anak sering terjadi yang namanya ngece. Kalau bahasa Jawanya itu ngece temennya. Kalau bahasa Indonesianya itu mengolok-olok ya. Nah, itu tidak boleh. Tetapi bagi yang diolok-olok atau yang sering dihina, ini kita harus sabar. Tidak boleh terpancing emosi, apalagi menghina balik atau istilahnya membalas menghina, itu tidak boleh ya. Nah, itu termasuk perilaku tawaduk. Kalau kita dihina ya kita harus sabar. Betul yang disampaikan kelompok A ini. Kemudian yang ketiga, tidak berlebih-lebihan. Nah, ini tidak berlebih-lebihan di dalam istilahnya itu melakukan sesuatu, tidak berlebihan. Contohnya kamu ketika selesai ulangan mendapatkan nilai 100, itu tidak usah berlebihan. Misalkan sampai saya dapatkan 100, kalian semuanya kalah sama saya. Itu berlebihan, tidak boleh. Jadi biasa saja, standar ya. Tidak usah berlebihan. Itu yang dari kelompok A ya. 3 contoh dari kelompok A. Sekarang kita menuju ke kelompok B. Kelompok B. Yang di kelompok B menjelaskan atau memberikan contoh ada 3 sikap tawaduk. Yang pertama dari kelompok B, 1, selalu berkata yang santun. Nah, betul sekali anak-anak. Kita sebagai umat Islam dan terutama anak sekolah yang berpendidikan itu harus berkata yang santun, tidak boleh berkata kasar, apalagi berkata kotor, tidak boleh. Maka ketika berbicara yang kepada yang lebih tua itu harus menggunakan bahasa yang santun. Kalau di dalam bahasa Jawa itu istilahnya kromo inggil, ya. Seperti itu. Jadi tidak boleh sama orang tua kok ngonjak, atau istilah bahasa kasarnya itu istilahnya apa ya? Berani. Ngomongnya tidak menggunakan bahasa yang santun. Apalagi ketemu dengan orang tua, dengan bapak ibu guru, siapapun yang lebih tua, itu kita tidak boleh berkata yang sembarangan. Hak saya kalau temennya diri itu nggak boleh. Nah, harus diposisikan ya. Nah, misalkan Mas Arif bertemu dengan Pak Guru, ya, bicaranya juga harus dengan santun. Misalkan ya, permisi Pak, mau lewat. Nah, ketika di depannya Pak Guru, kamu mau ke kamar mandi, ya kan? Itu harus permisi dahulu. Itu namanya sopan dan santunnya seperti itu. Tidak boleh langsung nyelonem begitu saja. Apalagi pelayan lari, nggak boleh ya. Itu tidak kurang bagus. Jadi sebagai anak yang berpendidikan, apalagi kita sebagai umat Islam harus selalu berbuat yang santun pada yang lebih tua. Apalagi sama bapak ibu di rumah, nggak boleh sama bapak ibu di rumah kok ngomongnya
istilah bahasa Jawanya itu jangka atau ngunjak tadi, nggak boleh. Sama orang tua harus sopan dan santun, harus santun ngomongnya. Misalkan mau pergi, ya kamu bilang dulu sama ibu bapak. Mau pergi bermain ke rumah temannya, bilang dulu, bapak, ibu, saya mau bermain ke tempat teman. Izin dahulu ya, biar tidak dicari satu, kemudian kamu sama orang tua juga harus sopan. Itu yang dari kelompok B betul betul. Yang kedua, dia tidak sombong meskipun berprestasi. Nah betul. Meskipun kita memiliki kelebihan ya, tidak dibanding teman-teman yang lain, misalkan yang temannya yang lain nilainya dapat nilai 70, kita dapat nilai 90 atau 100, kita tidak boleh yang namanya sombong tadi. Tidak boleh sombong, betul sekali yang dikatakan yang dicontohkan dari kelompok B tadi. Sebagai anak kita harus istilahnya itu rendah hati, tawadhu, meskipun benar-benar bisa ya, saya pinter kok Pak, sombong nggak masalah, nggak boleh seperti itu. Jadi kita harus yang namanya murid yang tawadhu itu harus tetap rendah hati meskipun memiliki prestasi yang tinggi, dapat piala yang banyak, dapat juara ini juara itu. Nah, itu tidak menjadi alasan kita untuk sombong. Kita harus tetap rendah hati, seperti itu ya. Dan yang ketiga itu tidak mengharap pujian. Pujian tahu kan ya? Pujian. Memang dipuji itu biasanya memiliki kedekatan dengan sikap sombong. Biasanya kalau sedang dipuji itu dia lebih ke cenderung cepat atau istilahnya itu mendekati kesombongannya. Untuk itu ketika kamu mendapatkan prestasi yang tinggi, kamu nggak harus atau tidak mengharap, merasa ngarep, kalau istilah bahasa Jawanya ya tidak usah mengharap pujian. Nanti saya pasti akan dipuji sama bapak ibu guru, bapak saya dapat nilai 100. Tidak usah. Kamu walaupun dapat nilai 100, kamu tetap merasa merendah diri. Ini saya sebetulnya masih perlu banyak belajar. Atau teman-teman yang nilainya sudah 90, wah kok saya masih dapat 90, merasa kurang aja terus. Istilahnya itu kalau diistilahkan, ya, misalkan ini ya, misalkan ini kalian lihat di sini. Di sini ada cangkir, yang biasa untuk kita minum. Biasa untuk kita minum. Ini apabila kita isi dengan air, ya, cangkir ini kalau kosong, kita isi dengan air, kira-kira bisa nggak? Bisa ya? Pasti bisa. Tetapi ketika cangkir ini sudah penuh dengan air, kita isi, apa yang akan terjadi? Nah, betul sekali, airnya akan tumpah. Maksudnya apa? Maksudnya ketika kita merasa sudah penuh, sudah paling pintar, ketika mendapatkan ilmu lagi, maka ilmunya tidak akan masuk, alias tumpah. Tapi kalau kita merasa tetap merendah hati, merasa selalu tawadhu, kita akan merasa gelas kita ini masih kosong. Jadi walaupun sudah dapat nilai 100 dan dapat nilai 90, tapi kita tetap merasa saya ini masih belum seberapa, belum ada apa-apanya. Itu ketika dapat ilmu lagi akan masuk. Ya seperti itu ya. Terima kasih yang sudah memberikan contoh tadi dari kelompok A dan kelompok B. Ya. Sekarang dari hasil tadi sudah contoh, kemudian Pak sudah menjelaskan, kalian coba renungkan di dalam hati, kalian coba merem, semuanya merem. Kita semuanya berkata di dalam hati, saya harus selalu bersikap tawadhu atau rendah hati. Semuanya
Sudah? Baik, kalau sudah, sekarang kalian sudah Pak Guru berikan istilahnya itu namanya adalah tes untuk kegiatan kalian selanjutnya, yaitu kalian isi, kalian centang itu beberapa contoh sikap tawadhu yang ada di rumah. Dan semuanya tahu. Kalau kalian pernah melakukan, kalian tulis pernah. Kalau tidak pernah melakukan itu, kalian centang yang tidak pernah. Atau kalian sudah melakukan, kalian sudah. Apabila sering melakukan itu, kalian centang bagian yang sering. Ya. Kalau sudah, nanti bisa dikumpulkan. Baiklah, tak terasa waktu kita sudah mau habis, anak-anak. Sebelum nanti kita akhiri, mungkin ada yang bertanya dari anak-anak yang belum paham setelah kita tadi sudah melewati materi pada pagi hari ini. Ya, kalau tidak ada, untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang bagaimana cara kita menerapkan sikap tawadhu ini di dalam kehidupan sehari-hari, dan nanti akan kita berikan beberapa praktek atau istilahnya itu mencontohkan. Nah, nanti yang minggu depan ya, nanti minggu depan anak-anak akan praktek mencontohkan perilaku atau sikap tawadhu ini. Ya, mari kita akhiri materi pada pagi hari ini dengan bacaan doa dan berdoa bersama. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.